Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Quran Hadis. Alhamdulillah, kemarin kita telah belajar tentang mutiara Al-Quran, yaitu di dalamnya ada hadis tentang kita harus menjauhi sifat zalim atau harus menjauhi sifat kikir. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke hadis larangan mencelakai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik. Silahkan buka halaman 53 di buku paket ya. Di situ kalian bisa lihat dan perhatikan ada hadis larangan mencelakai. Mari kita baca-baca bersama-sama hadis larangan mencelakai ya. La darara wa la dirara. La darara wa la dirara. Rawahu Ibnu Majah. Rawahu Ibnu Majah. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dilarang mencelakai diri sendiri dan orang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Jadi la dharara artinya kita tidak boleh dharara ya. Kita tidak boleh mencelakai atau memberi madarat atau merugikan orang lain ya, atau diri kita sendiri ya. Wala dirara ya, atau kita tidak boleh saling mencelakai atau merugikan ya. Misalnya contoh ya, la dirara, kita tidak boleh mencelakai orang lain. Misalnya kita ada teman kita yang dia tidak berbuat salah kepada kita, tapi kita malah mencelakai dia. Misalnya contoh kalau di kelas teman kita lagi nulis, kemudian kita ganggu, kita ambil pulpennya. Nah, itu namanya merugikan teman kita. Teman kita lagi nulis malah diganggu. Itu tidak boleh. Misalnya teman kita ini lagi duduk, lagi makan waktu istirahat, kemudian jajannya itu ditumpahin sama kita, padahal dia tidak berbuat salah kepada kita, tapi kita
mencelakai teman kita, itu tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh memberi madarat atau merugikan atau mencelakai teman kita atau orang lain siapa aja ya, baik orang lain atau diri kita sendiri ya. Contohnya kita merugikan diri kita sendiri, mencelakai diri kita sendiri ya. Contohnya kita malas dalam belajar ya, misalnya mau ulangan ya, kita malas belajarnya. Misalnya ada tugas, kita malas untuk mengerjakan tugasnya. Nah, itu kita yang akan rugi sendiri ya. Kita belajar, kita disuruh belajar, keuntungannya ilmunya buat diri kita sendiri. Jadi kalau kita malas, itu namanya merugikan diri kita sendiri. Misalnya merokok. Nah, orang yang merokok itu dia bukan malah senang, justru dia dirugikan atas tingkah laku dia sendiri. Kalau kita merokok, tubuh kita akan ya penuh dengan penyakit. Ya, misalnya orang meminum minuman keras ya, itu akan membuat tubuh kita menjadi rusak. Nah, itu namanya mencelakai diri kita sendiri ya. Tapi misalnya kalau mencelakai orang lain, misalnya kita ada orang rokok ya di tempat umum ya, misalnya ada bayi di depannya, nah itu merugikan bayi tersebut ya. Bayi tidak salah apa-apa ya, gara-gara ada orang yang merokok di tempat umum, dia menghirup asap rokok. Nah, itu namanya merugikan orang lain ya. Wala dirara, atau janganlah kita saling mencelakai ya, janganlah saling kita membahayakan diri sama orang lain. Misalnya ada teman kita berbuat jahat kepada kita, misalnya ada teman kita memukul kita di kelas. Nah, kemudian kita berhak membalas teman kita, tapi lebih baiknya kita tidak balas dengan mencelakainya juga. Nah, tapi kita bilang kepada hakim, maksudnya guru ya, biar teman kita yang memukul kita itu dihukum oleh guru kita. Jadi masalahnya itu selesai ya. Kalau misalnya teman kita mukul, kemudian kita mukul juga, nah itu tidak akan selesai, malah terjadi pukulan ya. Maka dari itu wala dirara ya, apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, mencelakai kita, maka kita balas dengan kebaikan. Itulah contoh ya sifat yang dipunyai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika sholat dilempari kotoran unta, apakah Rasulullah membalas melempar kotoran unta juga? Tidak. Rasulullah bahkan mendoakan orang yang melempari kotoran itu dengan doa yang baik. Nah, itulah sifat yang baik. Dengan seperti itu masalah akan cepat selesai ya. Maka dari itu, agar terhindar dari kemudaratan, maka dari itu kita harus menjaga perilaku kita ya, tingkah laku kita terhadap sesama. Kita harus baik sama teman kita harus baik sama tetangga kita harus baik sama orang tua kita, sama paman kita ya. Jadi kalau kita menjaga sifat kita, maka tidak ada orang yang ingin mencelakai kita ya. Jadi la dharara wala dirara. Janganlah mencelakai atau dilarang mencelakai diri sendiri dan orang lain, atau dilarang untuk saling mencelakai atau saling merugikan. Karena hakikatnya kita sebagai seorang muslim, yaitu muslim yang baik ya, muslim yang baik, tidak suka pertengkaran, tidak suka ya peperangan atau yang
bersifat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi itu penjelasan dari hadis larangan mencela kain. Maka dari itu inilah fungsi dari hadis ya ini yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita selalu bersifat baik terhadap orang lain ya. Bapak ulang lagi, la dharara wala dirara. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya dilarang mencelakai diri sendiri dan orang lain ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan ya melalui WhatsApp ya. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan ya, jangan dipendam ya. Mungkin cukup itu materi hari ini atau pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami. Bapak cukupkan. Syukran katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.